Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia sekalian, diberikan perumpamaan kepada kalian tentang seekor lalat, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah, la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah." Mereka seluruhnya kalau bersatu padu, sesembahan selain Allah, apakah malaikat, apakah nabi, apakah berhala, apakah jin, jika mereka bersatu padu, mereka tidak bakalan mampu untuk menciptakan lalat. Padahal itulah hewan yang sangat hina. Hewan yang sangat hina. Tidak ada yang suka dengan lalat. Mengganggu, suka yang bau-bau, suka yang jorok-jorok. Tetapi kalau mereka disuruh menciptakan lalat, Lalat adalah hewan yang hina, kotor, dan tidak disukai. Di Al-Quran terdapat perumpamaan-perumpamaan dengan menggunakan lalat ini. Seperti apakah perumpamaan-perumpamaan tersebut? Berikut adalah suara kajian Ustadz Firanda Andirja. Linknya terdapat pada deskripsi. Terima kasih. Allah berkata, "Mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak malu untuk buat perumpamaan tentang nyamuk, bahkan yang lebih daripada itu. Ada yang mengatakan maksudnya ada yang lebih hina daripada nyamuk seperti lalat ya, atau kemudian anjing dan yang semisalnya. Allah beri perumpamaan dalam ayat yang lain misalnya tentang lalat. Di akhir surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia sekalian, diberikan perumpamaan kepada kalian tentang seekor lalat, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah, la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Mereka seluruhnya kalau bersatu padu, sesembahan selain Allah, apakah malaikat, apakah nabi, apakah berhala, apakah jin, jika mereka bersatu padu, mereka tidak bakalan mampu untuk menciptakan lalat. Padahal itulah hewan yang sangat hina. Hewan yang sangat hina. Tidak ada yang suka dengan lalat. Mengganggu, suka yang bau-bau, suka yang jorok-jorok. Tetapi kalau mereka disuruh menciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Bahkan lebih daripada itu, wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Bahkan jika lalat datang hinggap di berhala-berhala tersebut, lantas mengambil sesuatu dari berhala tersebut, maka mereka tidak bisa mengembalikan apa yang dicuri oleh lalat tersebut. Zaman dahulu berhala-berhala terkadang diberi lapisan dari za'faran, yaitu dikasih semacam cat dari za'faran supaya semakin indah. Kalau ada lalat ngambil za'faran tersebut tidak bisa diambil lagi dari lalat. Atau mereka sering memberikan sajen kepada berhala tersebut. Seperti zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulun?" Kata Ibrahim alaihissalam kepada berhala-berhala, "Tidakkah kalian makan?" Jadi ada sajen-sajen. Kemudian datang lalat mengambil sedikit dari sajen tersebut, mereka tidak bisa ambil lagi dari lalat tersebut. Mereka tidak bakalan mampu. Kemudian kata Allah, dha'ufat talibu wal matlub, yang mencari dan dicari sama-sama lemah. Inilah perumpamaan yang Allah berikan tentang sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lemahnya sembahan-sembahan tersebut. Bagaimana lemahnya sembahan-sembahan tersebut dan juga bodohnya orang-orang menyembah berhala-berhala tersebut. Allah katakan, lihatlah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu menciptakan makhluk yang paling hina seperti lalat. Meskipun mereka bersatu padu, tidak bakalan mau menciptakan lalat yang hina tersebut. Apalagi menciptakan yang lebih hebat daripada lalat. Apalagi menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada lalat. Mereka tidak bakalan mampu. Menunjukkan lemahnya mereka. Sembahan-sembahan tersebut tidak pantas untuk disembah. Karena mereka bukan pencipta yang berhak disembah, adalah yang mencipta. Adapun yang tidak mencipta maka tidak berhak disembah. Lebih bodoh lagi jika kemudian mereka menyembah makhluk yang sudah tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, yang sudah menjadi mayat-mayat. Kemudian disembah, diminta-mintain. Ini adalah suatu kebodohan yang luar biasa. Sebagaimana orang-orang yang minta-minta kepada penghuni kubur. Ketika dalam kondisi sulit justru minta-minta kepada penghuni kubur, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebodohan yang nyata. Setelah itu Allah menambah lagi
tentang kelemahan sembahan-sembahan tersebut. Kata Allah, wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau ada lalat datang kemudian mencuri dari makanan sesajen yang disembahkan kepada berhala-berhala tersebut, maka sang berhala tidak mampu untuk merebut kembali. Sang berhala tidak mampu. Sang penyembah juga tidak mampu. Maka Allah mengatakan dha'ufat talibu wal matlub. Maka lemah yang mencari dan dicari. Atau ada yang mengatakan lemah sang berhala dan lemah juga sang lalat. Berhala lemah tidak bisa mengejar sang lalat, dan lalat juga adalah hewan yang hina. Ma qadarallaha haqqa qadrih. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Bagaimana orang-orang menyembah selain Allah, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah jin, menyembah wali-wali, menyembah mayat-mayat, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana mereka menyembah makhluk bukan khalik, yang dicipta bukan yang mencipta. Bagaimana mereka menyembah makhluk yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.